Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, sahabat-sahabat setia channel Bejo Donya Akhirat yang kami cintai tentunya, yang kami muliakan, yang kami banggakan. Berikut ini kami sajikan wawancara saudara kami yang ada di Tegal bersama Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tentang pemecatan beliau. Wah, menarik, kita dengarkan bareng-bareng. Punten ya, pengen konfirmasi sebentar tentang isu tentang pemecatan dari jabatan beliau dengan di LPM itu seperti apa sebenarnya jelasnya? Ya, saya ini kan sebagai lembaga itu kalau di pemerintahan itu sebagai menteri. Ya. Jadi RSA itu sebagai presiden. Jadi kalau menteri harus siap untuk diangkat, siap juga untuk diresapel sesuai dengan mekanisme dan strategi organisasi yang ingin dicapai oleh PBNU. Jadi memang pemecatan itu memang real, ada pemecatan tadi. Tidak ada berupa pemecatan, hanya SK baru yang tidak menyantumkan nama saya. Berarti artinya tidak ada pemecatan, hanya penggantian sertifikat. Iya, dan tidak ada yang mengirimkan SK baru itu pada saya. Tidak ada surat pemecatan, tidak ada surat pemberhentian. Jadi mungkin saya dianggap anggota LBM tapi tidak tercatat begitu aja. Kalau sudah begitu, gimana tanggapannya dengan secara pribadi? Ya tidak apa-apa, biasa aja. Enggak, kalau bagi saya itu adalah strategi PBNU untuk mencapai tujuan strategis organisasi saja. Saya husnudon. Nah kalau husnudon bab ini boleh, tapi husnudon bab nasab yang sudah jelas putus itu tidak boleh. Dosa durhaka hukumnya. Tetap alasan mereka. Jadi kalau masalah saya di resapel itu, kita ketika diangkat juga tidak mengajukan diri, ya ketika di resapel ya tidak salah. PBNU tidak salah, tapi ada sebuah tujuan organisasi strategis apabila saya tidak ada dalam kepengurusan LBM untuk saat ini. Sangat bijaksana bukan? Apa yang disampaikan Kiai Madudin Usman Al-Bantani pada saat ditanya tentang pemecatan beliau dari lembaga LBM PBNU PAW. Beliau menjawab dengan sangat bijak. Itu sesuatu yang wajar. Karena apa? Dalam susunan organisasi lembaga itu ibarat menteri. Terus presidennya itu adalah Rois Am PBNU. Wah, tentu kita bisa menarik kesimpulan Rois Amnya siapa PBNU sekarang. Itu yang mengeluarkan atau yang menandatangani surat PAW tersebut kan gitu. Sehingga nama Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani tidak muncul lagi. Dan Kiai Madudin Usman Al-Bantani menegaskan beliau tidak dipecat karena tidak ada surat pemecatan. Itu hanya PAW dan itu wajar dalam sebuah organisasi. Reshuffle kabinet ibaratnya, reshuffle menteri itu wajar, sebagaimana Pak Jokowi itu sering mengadakan reshuffle di lembaga-lembaga kementerian beliau termasuk ini di organisasi NU ada istilah reshuffle PAW bahasanya kan seperti itu. Ini hal yang wajar, lumrah. Kiai Imad juga mengaku beliau tidak mendapati surat pemecatan, tidak ada surat pemecatan. Beliau membantah tidak ada istilah pemecatan. Dan beliau juga menjelaskan kepada kita bahwa setelah PAW tersebut tidak ada surat resmi yang ditujukan kepada beliau tentang pergantian atau tidak adanya nama beliau di lembaga LBM PBNU, lembaga Bahsul Masail PBNU, tidak ada surat yang datang ke kediaman beliau. Ini menunjukkan bahwa beliau itu tidak dipecat dari pengakuan Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Sesuatu yang lumrah. Menurut kami sangat bijak apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Madudin Usman Al-Bantani. Ini memberitahukan kepada kita semua bahwa beliau itu tidak
punya ambisi, dan beliau menjelaskan, kami menjadi pengurus LBM PBNU juga tidak minta, karena diminta kan tentu seperti itu. Ya pada saat sudah tidak dibutuhkan lagi ya kami terima, kami tidak minta. Kalau istilah orang Jawanya ngoyor-ngoyor, suruh dimasukkan, tidak. Nah hari ini seumpama tidak dijadikan pengurus di LBM PBNU, ya enggak masalah toh. Ini sangat bijak. Sangat bijak. Jadi kita harus belajar dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bahwa Jamiyah NU itu jamiyah khidmah. Jamiyah di situ itu berbakti. Bukan jamiyah yang di situ itu mencari sesuatu, tidak. Ini jamiyah khidmah. Bagaimana kita berkhidmah, berbakti kepada suatu organisasi yang di situ itu menjaga akidah, faham ahli sunnah wal jamaah yang yang dikemas dalam Jamiyah Nahdlatul Ulama, dan kita butuh Jamiyah Nahdlatul Ulama. Jadi pada saat kita mengurusi NU, ya kita niatkan khidmah, berbakti kepada jamaah. Kalau hari ini banyak fenomena-fenomena yang di situ seakan-akan menjadi pengurus NU itu suatu kebanggaan, karena NU sudah besar. Dulu di awal-awal berdirinya NU, siapa yang mau menjadi pengurus? Tentu ini yang harus kita cermati. Sekarang NU diperhitungkan dengan menjadi salah satu organisasi terbesar dunia, tentu seperti itu. Dan orang-orang pada berebut untuk menjadi bagian dari NU. Berbeda dengan Kiai Imad. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua, untuk kehati-hatian kita semua. Kita butuh NU, dan kita pada saat jadi pengurus NU itu khidmah, berbakti. Makanya hari ini bahasa-bahasa khidmah itu seakan-akan sudah hilang, sehingga memunculkan pemecatan-pemecatan yang terjadi di tubuh NU. Ini tentu bertentangan dengan giroh semangat orang-orang yang betul-betul tulus, ikhlas untuk berkhidmah. Yang namanya khidmah itu kan ya tanpa minta gaji, tanpa minta apa-apa. Intinya seperti itu. Lah kok dipecat? Ibaratnya orang yang mau berbuat baik, ibaratnya orang yang mau mencari pahala, berterima kasih kepada NU, kok malah dipecat. Logikanya seperti itu toh. Ini sesuatu yang kami rasakan aneh. Ya hari ini kita merasakan ada istilah pemecatan-pemecatan. PAW itu kalau kami analisa ya pemecatan secara halus. Walaupun Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sudah menjelaskan kepada kita semua, tidak ada istilah pemecatan, tidak ada. Dan beliau tidak menerima surat pemecatan. Dan hasil dari PAW pun beliau tidak menerima sampai hari ini. Ini membuktikan bahwa beliau itu tidak dipecat. Istilahnya kalau di susunan kabinet itu direshuffle, PAW, pengurus antar waktu, kan itu. Itulah klarifikasi dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang menurut kami sangat bijaksana, memberikan edukasi kepada kita semua. Ini suatu potret siapa sosok Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Luar biasa bukan? Nah, jadi kalau hari ini kalau ada warga NU yang mengatakan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pemecah belah umat, ini salah besar.
bagaimana beliau sangat bijaksana pada saat ditanya tentang pemecatan. Oh, tidak ada istilah pemecatan. Luar biasa. Terima kasih, tetap NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.